Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan diskusi ya. Karena peserta 60-an orang, mungkin saya yakin tidak semua pasti kebagian. Tapi tenang, besok kan masih ada waktu sehari. Kalau saya duduk di luar berarti itu silahkan datang. Gitu ya, walaupun jeleknya satu, tidak bisa masuk rekaman. Tolong kalau datang bawa buku atau direkam pakai handphone, begitu ya. Supaya jawaban bisa clear semuanya. Oke, kita akan mulai dari kelompok sini 3 orang, dari kelompok sini 3 orang. Sini dulu 3 orang, mari silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Wahyu. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Bu. Selamat pagi, maksudnya. Rasanya siang aja, malam udah malam. Tapi tetap semangat, Pak. Alhamdulillah. Saya sendiri untuk mempertanyakan tentang nama Pak ya, nama saya Muhammad Siddiq dari Lampung Timur, Waikambas. Kami akan menanyakan tentang kesehatan Pak. Alhamdulillah, saya pikir tanya gajah ini tadi ya. Sebentar lagi katanya. Kami mungkin dari kesehatan yang ada di sekitar kita dan kita tidak mengada-ngada Pak ya. Jadi kami butuh pengobatan herbal yang ada di desa kita atau di kampung kita, mulai dari rempah-rempah, mulai dari jamu yang kita tanam, dari rempah-rempah yang kita tanam, itu kita pengen tahu Pak manfaatnya seperti kuteja. Tapi ini untuk manusia Pak ya, bukan untuk ternak. Seperti kunyit. Terus manfaatnya untuk apa di badan kita, dan apabila kita campurkan dengan gula aren atau yang lainnya, itu manfaat bagi badan kita itu untuk apa, kesehatan kita. Dan kayak temulawak itu, dan temulawak manfaat untuk badan kita, dan kita campurkan dengan gula aren atau yang lainnya, mungkin bisa dijelaskan Pak Bayung, itu kesehatan kita untuk apa. Dan juga seperti jahe Pak, jahe merah, jahe emprit ya, untuk badan kita manfaatnya itu untuk apa? Ketebalan mungkin untuk menghangatkan badan itu, mungkin itu Pak. Kita di Lampung itu kita budidaya madu juga Pak. Apabila dicampurkan madu manfaatnya seperti apa? Mungkin lebih tambah semangat untuk di badan kita, tambah strong untuk di badan kita, mungkin butuh penjelasan itu Pak. Mungkin di rempah-rempah kita di Lampung itu sangat banyak, seperti kapulaga, terus cabai Jawa itu melimpah Pak. Mungkin yang butuh kami catat untuk resep-resep itu dari pencerahan Pak Bayu, kami tunggu penjelasannya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Bapak Ibu, tadi kan sudah buat kuteja ya. Kuteja itu adalah cara dasar. Tadi ada cuman bahannya kan kunyit, temulawak, sama jahe. Ya, ini kan paling simpel. Tapi tolong besok jangan cuman buat 3 macam ini. Saya ulangi ya, besok jangan buat cuma 3 macam. Kalau boleh ada 20 sampai kalau mau sama dengan saya 99. Jangan dicampur semua, satu-satu saja. Perkara bahan baku Bapak Ibu. Sekarang handphone semua sudah canggih ya. Bapak Ibu foto kan sudah keluar nama, betul ya? Setelah keluar nama sudah keluar manfaat dan fungsi, betul? Nah, tadi yang Bapak Ibu pelajari tadi kan cara membuat. Betul enggak? Selama ini Bapak Ibu, orang selalu berpikir membuat jamu itu cuma direbus. Betul atau tidak? Direbus 3 gelas jadi 1 gelas.
itu yang mengakibatkan orang gagal ginjal. Pernah dengar enggak mitos yang mengatakan jangan konsumsi jamu rebusan, nanti ginjalnya rusak, betul atau tidak? Yang membuat rusak itu karena overdosis. Saya minta maaf, ketika saya membangun Herbal Indonesia, Bapak Ibu, tahun 2010-an, itu di saat kondisi yang tidak enak. Banyak orang-orang ngomong herbal, tapi yang ada herbal dicampur dengan kimia. Ya kasus waktu itu Cilacapan lah ya. Sehingga kenapa mereka membuat jamu-jamu yang dicampur dengan kimia, mereka tidak pede. Mereka merasa bahwa obat itu harus instan, harus cepat, harus reaksinya sama dengan kimia. Kita salah kaprah kalau di situ. Ketika dulu Bapak Ibu saya memulai di bidang herbal, terima kasih ya. Ketika tisu Pak ya, saya keringetan betul hari ini. Ketika di dunia herbal itu saya membangunnya Bapak Ibu, sering orang tanya ke saya, Pak Bayu, kalau saya ngikuti pola Bapak, terima kasih Pak, sembuhnya berapa lama? Saya jawab 3 tahun. Kalau menurut Bapak Ibu minum jamu 3 tahun baru sembuh, berarti jamunya jelek atau bagus? Jelek. Kurang jos, gitu kan Pak ya. Nah, saya minta maaf. Konsep ini yang saya pakai membangun Herbal Indonesia, yaitu namanya kejujuran. Terima kasih. Kejujurannya di mana? Coba saya minta maaf. Orang mau sakit diabetes Bapak Ibu, butuh berapa tahun untuk sakit? Mau sakit aja lo butuh puluhan tahun. Masa sembuh mau sehari 2 hari? Itu bohong. Orang sakit asam urat, untuk sakit itu butuh berapa lama? Ya 30 tahun, 40 tahun. Makan sembarangan, makan ngawur. Habis gitu, begitu expirednya habis, panen. Ya betul Pak ya. Panennya kapan ya? Seumur hidup. Ayo kita realistis. Obat kimia diciptakan Bapak Ibu, saya kasih contoh. Ini bedanya herbal dan kimia dulu biar Bapak Ibu tahu. Bapak Ibu pernah minum obat asam urat? Berapa jam sembuh? Ya paling lama 3 jam, 4 jam selesai. Tergantung kumatnya berapa kali. Kumat pertama, sakit pertama, kaki bengkak pertama itu Bapak Ibu, minum langsung sembuh. Betul atau tidak? Nanti kambuh 3 tahun. Ganti, kalau dulu kanan ganti kiri. Minum 2 hari sembuh. 3 tahun lagi, kumat lagi, kanan kiri kena. Sudah pernah kanan kiri kena? Belum, atau satu kaki saja yang kena gitu. Nah, ini minum 1 minggu sembuh. Setelah ini kambuh lagi, selamanya tidak akan pernah sembuh. Sudah ada yang selamanya sudah tidak sembuh? Belum, ini di usia 50-an. Terus kalau orang yang datang ke saya di dunia herbal, orang ini semua loh Pak Ibu. Yang di rumah sakit tidak lulus-lulus itu loh. Kalau Bapak Ibu nonton di YouTube saya, semua pasien saya adalah yang tidak pernah lulus dari rumah sakit. Rumah sakit A, pindah rumah sakit B, pindah rumah sakit C, pindah rumah sakit D, dokter A, B, C, D, semua rata. Kalau sudah tidak ada jalan keluar, baru nyari saya. Pada waktu itu saya ngeluh gitu loh. Saya berdoa gini, Gusti Allah, mugi-mugi orang sakit flu, batuk, pilek, diare gitu loh yang datang. Bukan orang-orang yang sudah ditolak di semua rumah sakit. Sampai tahun 2014 Bapak Ibu, musuh saya itu para medis. Saya dimusuhi para medis, tidak karu-karuan. Tahun 2016, seluruh rumah sakit belajar ke saya.
Rumah sakit internasional di Indonesia ini semua dokter-dokter spesialisnya pasti nyari saya untuk belajar herbal. Padahal 2014, lama enggak ini? Ini saya dihujat habis-habisan. Ternyata 2 tahun itu sudah membuat lupa. Mereka habis ngehujat tapi gitu nyari untuk diajari Bapak Ibu. Fair. 2015 pasien hampir semua rumah sakit, hampir semua ya, Magetan, Ponorogo, daerah-daerah sentral saya, Madiun. Semua rumah sakit dokternya pasien saya. Gunakan produk saya. Saya mentok di tahun 2017. Ini klimaks. Pasien saya sudah tembus 1.200.000 waktu itu. Akhirnya saya harus mundur. Tidak bisa diteruskan. Produksi kita minimalkan. Jadi barang-barang itu susah didapat. Kenapa saya harus mundur? Ini jalan yang salah. Nanti saya juga akan sama dengan obat kimia kalau ini saya teruskan. Kalau kira-kira begini, tahu enggak pendapatan saya Bapak Ibu? Kalau pasien saya 1 juta, satu orang beli 100.000 saja berapa nilainya? Ya. Itu penghasilan saya. Sudah banyak atau sedikit? Untuk apa masalahnya? Ketika saya sudah pasien sudah tembus 1,2 juta, saya mundur. Saya bilang ke kawan-kawan waktu itu seluruh pasukan saya, kita salah jalan. Tidak boleh diteruskan. Tahun 2020 saya kumpulkan seluruh tim pasukan saya. Saya bilang ke mereka, sekarang yang harus kita bangun hanya pertanian. Herbal biarkan jalan, terserah. Saya tidak talk show herbal, saya tidak ngajar herbal, saya tidak ngomong tentang kesehatan. Saya hanya fokus ngajar pertanian. Kenapa kok begitu? Gini ceritanya. Ketika saya mengajarkan herbal secara mandiri, saya minta maaf Bapak Ibu, orang-orang akhirnya nyepelekan. Oh tenang saja, makan semuanya, kan ada obatnya, bayangkan. Padahal saya paling takut jualan obat. Semua tim kami tidak boleh lakukan testimoni. Kenapa saya tidak mau lakukan testimoni Bapak Ibu? Orang jualan herbal itu takut Mas. Jangan boleh produksi tapi jangan niat jualan. Kenapa kok begitu? Begini loh ceritanya. Orang sakit itu siapa yang menyembuhkan sih Bapak Ibu? Obat atau Allah? Nah bahayanya. Kalau kita promosi, kita ngomong, terus orangnya kalau tidak sembuh, doanya orang sakit itu didengarkan Gusti Allah, betul atau tidak? Doanya itu cuma 2, kalau sembuh alhamdulillah, kalau tambah sakit atau tidak sembuh, mengutuk Bapak Ibu, betul atau tidak? Nah, resikonya apa terburuk? Penyakitnya pindah. Karena itu banyak herbalis Bapak Ibu, matinya tidak tua. Betul atau tidak? Matinya itu mati muda. Dan percayalah, mengenaskan. Karena apa? Ini berhubungan dengan kualat. Ini tidak enak bagi saya. Biarpun saya seorang formulator, saya punya beberapa pabrik obat. Pabrik herbal. Tapi saya ajari. Tapi tolong jangan dibisniskan ya. Nawaitunya tolong orang. Nawaitunya kita membantu sesama. Bapak Ibu percayalah, nanti Bapak Ibu karena Bapak Ibu akan tergabung dalam keluarga besar BSM, minta resep apa saja dikasih. Sakit apa saja dikasih. Kita ada 83-an penyakit, 82, 83 penyakit lah yang bisa kita tangani dengan herbal. Dengan rebus-rebusan yang saya resepkan sendiri. Dan saya minta tolong satu. Gitu loh. Niatnya tolong untuk membantu orang. Loh Pak, kalau mereka bayar dan sebagainya, tolong jangan ditekan. Ikhlas saja. Dikasih alhamdulillah, tidak dikasih jangan mengharap. Itu tujuan kita.
Besok Bapak Ibu kan akan masuk juga di pelajaran herbal sedikit. Terus yang kedua belajar terapi. Cita-cita saya Bapak Ibu, semua desa itu ada penterapi. Penyakitnya orang desa itu apa sih? Boyok, terus apa lagi? Pusing. Terus yang kedua perut sakit, pegelinu, betul ya? Dengan terapi itu Bapak Ibu, itu akan sangat membantu. Sudah pernah dengar ketika saya ngajari tukang pijet jalanan Bapak Ibu? Dan tukang tambal ban itu. Oh rumahnya kayak istana sekarang. Saya tegur dia. Saya bilang ke dia, ingat loh ya, kaya boleh, tapi terpaksa saja jadi kaya. Jangan ngejar ke kaya, resiko terlalu tinggi. Jangankan gitu, banyak, mungkin sudah ratusan ya yang ikut kami, pasukan-pasukan kami. Dari tidak ada apa-apa, sampai penghasilan di atas 30 juta, 20 juta, 15 juta itu banyak sekali. Tapi saya minta maaf, saya tekankan ke mereka satu kata, saya ngajari gratis. Saya ngajari gratis, tolong usahakan untuk menolong orang. Terus yang kedua, kalaupun dikasih alhamdulillah, kalau tidak dikasih jangan memaksa. Sehari kalau bisa pasien sampai 40 Bapak Ibu. Sudah tahu penghasilannya enggak kira-kira? Loh, semua pasukan saya kelenger bilangnya Pak. Saya ngajari besok diajari Pak Potro mungkin ya. Pak Potro itu saya ajak talk show di Pekalongan 4 tahun lalu lah, 4 tahun lalu. Saya ajari dia cuma 1 jam Bapak Ibu. Saya ngajari dia terapi 1 jam, kalau saya ngajari orang itu enggak enak, saya jadi korban. Paham maksud saya ya? Dia saya terapi terus gitu saya diterapi dia. Dia salah-salah. Nah, loh iya serius, jenis namanya orang belajar. Betul enggak kira-kira? Besok saya cemplungkan langsung ke pasien. 1 orang waktu itu bawa penterapi 2 atau 3 saya. 1 orang 30 orang. 1 pasien, 1 orang itu megang 30 pasien Bapak Ibu. Berat enggak kira-kira? Kelenger dia bilang. Pulang itu teler itu sudah. Tapi habis itu saya latih terus. Goal pertama kalau penterapis itu harus bisa terapi 200 pasien. Itu baru resmi jadi murid saya. Setelah 200 pasien naik level 2000 pasien. Itu baru levelnya naik 1 tingkat. Nanti kalau sudah tembus 10.000 pasien, itu sama dengan saya. Levelnya sudah sama dengan saya. Saya menang dulu Bapak Ibu, karena saya jadi penterapi mulai waktu SMA. Kenapa saya di situ tukang pijet gara-gara nyari uang 12,5 miliar dan tidak berhasil? Itu serius. Nah nanti Bapak Ibu begini, kan Bapak Ibu sudah buat kuteja nih, betul ya? Kuteja tadi caranya apa? Fermentasi. Tolong, jangan ke orang dulu ya. Latihannya di ayam, di kambing. Jangan ke orang dulu. Nah, nanti yang untuk orang, saya buatkan resep rebusan sama jus dulu. Paham maksud saya ya? Untuk yang manusia, kita ada resepnya semua ada. Besok minta dibagikan Pak Bambang ada. Nah, terus yang kedua, kalau sudah buat kuteja ini, Bapak Ibu sedang saya ajari basic fermentasi. Kenapa sih tidak boleh digabung? Kalau digabung ini terjadi antagonis. Di herbal itu Bapak Ibu ada tanaman-tanaman tertentu yang saling melemahkan, saling menyerang. Tidak boleh dicampur. Kalau dicampur jadi racun. Dari 3 ini yang paling beracun itu kunyit. Kalau Bapak Ibu ngerebus kunyit hari ini, besok dipanasi lagi saya jamin diare. Karena kunyit itu racun. Tetapi kalau dibuat tunggal, dia mandiri, dia bisa. Tapi tolong jangan cuma 3. Herbal banyak enggak di tempatnya Bapak Ibu? Rempah itu banyak enggak di tempatnya Bapak Ibu? Tolong dibuat sebanyak-banyaknya. Cita-cita saya ketika nama awal dulu Bapak Ibu tahun 2012, kita menyebutnya itu klinik
Agropolitan. Itu nama kita, Klinik Agropolitan Indonesia. Kenapa kita menyebutnya klinik? Cita-cita saya waktu itu, Bapak Ibu ini di rumahnya itu jamunya ayam itu lengkap. Herbalnya ini sudah numpuk semuanya. Jamunya pertanian juga lengkap. Terus yang kedua, ketika ada petani datang, Pak, ayam saya sakit ini. Oh sebentar ya, ini campur ini, selesai gitu loh. Jadi klinik kan. Tapi minta maaf, kalau belajar sampai ke situ lama Bapak Ibu. Ya mungkin yang 1 tahun besok lah, yang kelas 1 tahun itu bisa sampai ke situ. Kalau kelas 2 hari suruh ke situ, yang ngomong itu tidak selesai. Seminggu aja tidak cukup Bapak Ibu. Tapi tolong Bapak Ibu buat sendiri. Ini beberapa petani sudah banyak. Dulu yang petani puyuh itu berapa banyak Pak? Jamunya dia Pak sudah. Di atas 21 macam. Akhirnya dia paling laris diundangi orang Bapak Ibu untuk ngobati. Tak buatkan obat. Pak, terus yang kedua. Kalau saya jelaskan satu-satu bahan, kalah pinter saya sama Google. Ketik bahannya, manfaatnya apa, muncul atau tidak? Tolong, itu aja dipelajari. Tapi tolong cara buatnya ini tadi loh. Ini kan cara buat paling gampang. Paham maksud saya? Tolong Bapak Ibu kreatif di sana. Kunyit saya jelaskan sedikit lah yang ketiga ini. Kunyit itu antibakterial. Dia adalah antibiotik Bapak Ibu spektrum luas. Itu kunyit. Karena itu anak sakit demam, kasih kunyit, selesai. Kasih madu, tambah kunyit, energi cukup, kunyit cukup, selesai. Anak tahu amandel? Amandel itu obatnya sepele. Daya tahan tubuh ditingkatkan, vitamin C ditingkatkan, energi dicukupkan, dia pasti sembuh. Amandel itu kan daya tahan tubuh. Karena dia sedang melakukan perlawanan terhadap sesuatu yang asing, maka amandelnya membesar. Ketika amandelnya membesar, berarti kita harus bantu supaya daya tahan tubuhnya menang, penyakitnya dikalahkan sehingga dia mengecil kembali. Saya paling gampang gunakan sinom plus kunyit, plus kalau ada gula aren, atau kalau tidak ada pakai madu. Tapi madu yang asli Pak ya. Ngeceknya sepele, madu yang asli. Bisa ngecek enggak Pak? Ternak sendiri ya. Gimana? Iya itu baru asli itu. Kalau dibawa pulang ke rumah terus yang di rumah marah lah, itu baru asli itu. Bergurau. Tolong minta maaf satu Bapak Ibu. Kalau buat madu yang asli sekali Pak ya, yang murni sekali. Karena apa? Begini loh. Semua orang cari madu yang murni Bapak Ibu. Tapi gara-gara uang itu loh orang jadi jahat semua. Nah, saya berharap nih kayak Lampung nih masih banyak hutannya, masih banyak tempatnya. Kalau boleh kembangkan. Ini seluruh Indonesia saya yakin kok, asalkan jujur loh ya. Nanti kita akan fasilitasi supaya Bapak Ibu tergabung di link. Kalau tolong tapi jangan saling menipu ya di antara grup ya. Saya itu sedih, ini banyak penipuan Bapak Ibu. Kita tidak bisa mencegah gitu loh. Banyak niatannya yang tidak benar, niatan yang tidak benar di dalam grup Pak Bambang sampai bingung berkali-kali. Mengingatkan, tolonglah kita harus jujur di situ. Ya Pak ya, kembangkan. Madu saya kasih trik Bapak Ibu. Kalau mau buat madu yang terhebat. Contoh, kawasan ini banyak ngandung kaliandra gitu ya. Full kaliandra saja. Biarkan taruh di sini rumah madu untuk produksi itu. Terus yang kedua, tahu kunir putih ya? Ada bunganya enggak? Buat kawasan, ini kebetulan tanahnya kan luas-luas kan? Orang luar Jawa itu tanahnya luas-luas, kawasan jamu. Nah, jamu-jamuan ini Bapak Ibu, kalau ini yang ngambil dari seandainya tanaman kunir putih, kunyit, jahe, dan sebagainya, itu kan sampai buang, sampai berbunga, betul ya? Kalau dia sampai berbunga, ini jadi obat yang luar biasa. Itu cara membuat obat dari madu. Tapi harganya pasti mahal. Karena apa? Susah buatnya. Nah, tanaman-tanaman ini kan musiman. Kecuali kaliandra lah. Kaliandra terus menerus. AMP boleh ya. Kembangkan semuanya itu. Kas. Tapi tolong jujur itu aja saya minta tolong. Nanti kalau jujur kita fasilitasi Bapak Ibu. Tidak mungkin miskin kok orang ternak madu itu. Pernah tahu madu enggak?
Madu itu panennya berapa lama sekali? Ya 1 bulan sekali minimal, bisa 2 kali. Pokok jangan pas masa kering aja dipanen. Kalau 1 bulan bisa panen sekali saja. 1 kotak enggak usah banyak-banyak. 1 kotak keluar setengah kilo saja. Sudah kaya raya Bapak Ibu. Tapi tolong yang jujur gitu loh. Madu yang paling membahayakan sekarang dari apa sih? Obat permen. Obat permen itu dimasukkan frozen enggak beku. Persis 100% sama madu. Ya ini yang ngeri gitu loh. Gimana orang kepengen sehat beli madu, betul atau tidak? Begitu dikonsumsi bukan tambah sehat tapi tambah parah. Saya minta tolong, ayo bangkitkan kembali herbal Indonesia Bapak Ibu. Salah satunya itu madu. Madu yang dibawa ke rumah peringnya tidak pecah. Sehat semuanya. Jadi Pak, sabar ya, besok kita kasih semua resep sama jus. Nah, untuk membuat maju ke depan, ini tolong buat ini, Kuteja. Jangan buat sekali, buat banyak macamnya berkali-kali. Kalau Bapak Ibu lulus buat ini, nanti Bapak Ibu bisa buat herbal. Bapak Ibu bisa buat obat seperti apa yang saya buat. Ini teori dasarnya. Sampai semua produk itu disebut dengan dorman atau mati suri. Nah, ketika sudah mati suri, semua boleh dicampur. Ketika dia tidak mati suri dicampur, reaksinya tidak terkontrol. Nah, ini main-mainnya. Kalau boleh sampai di sini ya, syukur-syukur bisa 90 macam gitu. Nah, karena itu Bapak Ibu ketika nanti nih, Bapak Ibu tadi kan sudah buat set PT. Sudah ya. Zat PT terbagus itu Bapak Ibu bukan tanaman, tapi rumput-rumputan yang ada di tempatnya Bapak Ibu. Saya ulangi ya, zat PT terbagus itu rumput-rumputan yang ada di tempatnya Bapak Ibu. Dan percayalah, Gusti Allah itu adil Bapak Ibu. Di mana ada penyakit, obat itu di sekitar yang sakit. Tolong kata kunci ini dipegang baik-baik. Gusti Allah itu tidak jahat ke umatnya. Dia sayang umatnya. Dia memukul, dia juga mengobati. Dia itu seperti, anggaplah seperti orang tua kita sendiri. Dan obat itu saya buktikan, tidak pernah jauh dari tempat kita. Itu aja kuncinya obat. Karena itu saya ngotot sekali. Saya hanya gunakan herbal asli Indonesia. Tidak pernah mau terkontaminasi pakai ginseng, pakai kayu, pakai mana-mana. Tidak bingung saya. Karena itu saya tidak pernah mau ditipu Bapak Ibu. Biarpun kayu, mama kemarin yang terkenal itu biarpun mulai buah merah, sarang semut, terus habis gitu kayu apa, bajaka dan sebagainya. Saya tidak pernah percaya. Kenapa saya tidak pernah percaya? Gusti Allah itu memberikan obat itu sederhana. Saya ulangi ya. Tidak sulit. Apalagi disuruh nyari ke puncak gunung Himalaya dan sebagainya, itu bohong semua. Ongkosnya aja sudah sembuh itu. Jadi percayalah, besok Bapak Ibu kalau sudah pinter, belajar dari ini semua, obat itu tidak akan jauh dari sekeliling rumah kita. Itu prinsip yang harus kita pegang. Tinggal Bapak Ibu tahu caranya, besok diajari cara buat jus dan sebagainya. Setelah itu tinggal Bapak Ibu aplikasikan. Begitu ya. Bisa diterima Pak ya. Minta maaf, nanti bahan-bahannya tolong baca sendiri di Mbah Google. Mbah Google lebih sakti dari saya untuk perkara menghafal itu. Oke, terima kasih. Yang belakang lagi, sini. Oke, dari belakang dulu. Nanti boleh tanya gajah, saya sudah ketemu jawaban soalnya.